Oke. Udah tuh, Bu. Halo, Bu. Ya, tapi kameranya mati. Nah, udah. Udah. Ya, nyala ya. Oke, Oke. saya setel alarm 15 menit ya. Bopi dulu aja ya, jangan jadi coach. Oke, siap. Saya setel ya alarm. Hmm. Oke, kita mulai. Ini udah direkam belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu, Bopi yang rekam nggak? Aku ngerekam kemarin gagal. Bopi rekam aja. Iya, ini lagi ngerekam. Rekam Ini. ini. Tapi kayaknya udah direkam deh. Udah deh. Udah rekam ya? Heeh. Udah buat jaga-jaga, Bopi rekam aja. Udah kayaknya ini soalnya cuma satu doang. Udah ngerekam ini. Oh, udah ngerekam, oke. Udah direkam, Udah, udah direkam. Oke. oke siap. Mulai dari sekarang ya. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Ristina. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bopi. Bagaimana kabarnya Bu Ristina? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Bopi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Ristina. Tapi sepertinya saya lihat ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Bu Ristina nih. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya ya, Bu ya. Sepertinya terlihat jelas ya, Bu ya, kalau saya sedang ada permasalahan. Gak apa-apa, Bu Ristina. Jika Ibu berkenan, Bu Ristina bisa cerita kok sama saya. Baik, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu ya, ganggu waktunya Bu Opi. Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan Bu Opi bersedia mendengarkan dan Bu Opi bisa membantu saya. Insya Allah, Bu Ristina, saya senang hati akan membantu Bu Ristina. Apa, Bu, yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Ristina harapkan setelah kita berdiskusi? Ini, Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi sekarang. Saya harap setelah berdiskusi kita ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu. Coba Bu Ristina ceritakan kepada saya. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini nih ada beberapa siswa di kelas saya yang males banget ngerjain tugas. Dari 33 anak itu cuman ada 4 atau 8 gitu yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal Bu Opi, saya tuh sudah melakukan refleksi ke anak-anak. Bagian mana materi yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Sisanya pasif dan selalu nunggu tugas itu dibuat jadi PR. Hmm, apakah keterlambatan ini terjadi di semua mapel, Bu? Sepertinya tidak, Bu. Kalau dari hasil pengamatan dan bertanya kepada guru mata pelajaran yang lain, kayaknya itu hanya terjadi pada mata pelajaran yang saya ampu saja, Bu. Pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oh, kenapa ya? Kenapa ya kira-kira bisa begitu, Bu? Gimana ya, Bu ya? Jadi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, itu anak-anak kurang antusias gitu, Bu. Jadi anak-anak itu pasif. Bahkan banyak juga anak-anak yang bermain sendiri. Ada juga beberapa anak yang tertidur di kelas, Bu. Oh, sampai segitunya ya, Bu ya? Punten Bu Mhm, Ristina, mohon maaf sebelumnya ya, Bu ya. mhm. Ibu ketika mengajar di kelas, dengan cara yang bagaimana ya, Bu ya? Padahal saya di kelas itu saya ngajar seperti biasa gitu ya, Bu ya. Seperti yang sudah saya lakukan selama ini, Bu Opi. Anak-anak itu saya suruh buka buku, kan mereka kan dikasih buku paket kan masing-masing anak itu megang buku paket dari perpustakaan Mhm. dipinjemin, dibawa pulang gitu kan. Nah, habis buka buku itu kemudian
saya jelasin di depan kelas. Terus saya ajak anak-anak untuk saling tanya jawab. Berarti mungkin, metode yang Ibu Ristina gunakan adalah metode ceramah serta tanya jawab ya, Bu, ya? Iya Bu ya, sepertinya ya Bu ya. Soalnya tuh karena cuman ada satu 2 anak yang responnya tuh aktif gitu diajak tanya jawab. Namun kayaknya hampir sebagian besar itu tuh pasif dan kayaknya mereka tuh nggak bersemangat gitu untuk belajar. Oh, jadi menurut, Bu Ristina, anak-anak itu merespon terhadap, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, kurang kurang baguslah, Bu, ya, responnya. Berarti ada mereka terlihat tidak aktif ya. Mereka, mohon maaf, mungkin terlihat cenderung bosan ya, Bu, ya? Kayaknya Bu ya, kayaknya mereka mungkin bosan kali ya, soalnya sampai ada yang tertidur di kelas segala itu Bu, banyak yang tertidur, banyak yang ngobrol sendiri gitu dan permasalahannya itu anak-anak yang tidak aktif itu juga mereka itu semua, hampir semuanya itu tidak mengerjakan tugas. Seandainya mengerjakan tugas pun mereka itu pasti terlambat Bu, ngumpulin tugasnya. Jadi menurut Bu Rustina, apakah ada hubungannya antara kurang aktif dan kurang semangatnya siswa saat belajar dengan keterlambatan mereka dalam pengumpulan tugas siswa? Iya, sepertinya sih ada Bu hubungannya. Padahal Bu ya, Bu Opi, selama ini saya selalu aja ngingetin mereka loh di WA grup agar anak-anak mengerjakan tugas, agar mereka tuh semangat gitu. Selalu saya ingetin Bu Opi. Oh, sudah diingatkan ya, Bu, ya? Tapi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Eee, Tadi Ibu Ristina juga sudah bercerita ya sama saya Iya, bahwa pada waktu pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan metode ceramah, tanya jawab. Nah, namun dari metode yang sudah digunakan tersebut hanya ada beberapa anak yang aktif ya. iya benar. Apakah Bu Ristina pernah terpikir untuk, mencoba mengubah metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi, Bu? Oh iya ya Bu ya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu ya? Dan mungkin saya bisa mengaktifkan siswa gitu, terutama siswa yang sepertinya itu lebih ke gaya belajarnya kinestetik gitu ya, Bu, ya. Kayak misalkan metode project based learning gitu. Atau mungkin kalau perlu saya gunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu ya, Bu, Opi, ya? Nah, itu upaya yang cukup bagus, Bu. Ya, Ibu bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan ya. Contohnya tadi yang kata Bu Ristina, metode pembelajaran yang bisa menggiring siswa itu lebih ke gerak. Mungkin karena anak-anak Bu Ristina itu terlihat bosan, mungkin karena mereka sebenarnya gaya belajarnya adalah kinestetik. Karena Bu Ristina kan mengajarnya di STM ya, Bu ya. Iya, Bu, benar. Di STM yang mereka mayoritas adalah laki-laki. Nah, Mhm. walaupun, tidak semuanya laki-laki cenderung ke kinestetik, pastinya, ada yang audio, ada yang visual, tapi sepertinya sebagian besar dari mereka adalah kinestetik. Nah, menurut saya juga sama dengan pendapat Ibu, tadi salah satu Mhm. metode ya yang project based Project. learning, nah Mmm, berdasarkan proyek itu bisa mengaktifkan siswa, Bu. Jadi mereka bisa lebih aktif, mereka yang mhm. akan membangun pengetahuan mereka sendiri secara konstruktif sehingga mereka bisa lebih semangat, lebih aktif lagi dalam belajarnya. Oh gitu, iya ya Bu ya. Bopi mungkin, selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan kali ya Bu ya, dan kayaknya emang belum berpihak sepenuhnya kepada siswa Bu, jadi masih terpusat kepada saya kemungkinan. Gitu ya Bu Opi ya? Ya, Bu, saya rasa, untuk saat ini metode ceramah dan hanya sekedar tanya jawab itu anak-anak sudah sering melakukan dan ya, yang seperti kita tahu, itu kurang mengaktifkan siswa ya, Bu. Kita sebagai guru Mmm, tentunya harus, terus belajar ya, Bu Ristina,
Kita Iya. harus, terus mengembangkan kompetensi kita, baik itu dalam pedagogik, profesional, kita harus mencari, cara bagaimana sih anak-anak ini biar, senang belajar di sekolahnya. Oh iya, bener bener, Bu Opi, saya Nah harus cari cara ya biar anak-anak tuh happy gitu kalau belajar ya, Bu Opi, ya. nah betul, Bu. Mmm, Jadi mereka, iya iya. istilahnya mereka harus bahagia dulu, Bu. Jadi kita bahagiakan dulu mereka, kita kasih Mhm. mereka kesenangan dulu. Iya Nah, benar. baru sambil Heeh. menyenangkan itu kita berbagi ilmu. Nah, Oh kira-kira, iya, benar. apa nih yang akan Ibu Ristina lakukan secepatnya? Mmm. Kayaknya saya tadi seperti kata Bu Opi ya, saya akan melakukan yang tadi Bu Opi kasih pendapat, kayaknya saya juga akan melakukan refleksi pembelajaran, Bu Opi. Refleksi yang selama ini sudah saya lakukan. Saya akan coba menggunakan metode lain yang lebih menarik dan media pembelajaran yang interaktif, dan juga saya akan melakukan project based learning ya, Bu, ya. Saya rasa langkah yang Ibu Ristina ambil sudah tepat dan saya setuju sekali, Bu. Ya 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 ya. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Sekarang saya menjadi lega loh udah ngobrol sama Bu Opi. Saya jadi menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih atas diskusinya hari ini ya, Bu Opi, ya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Ristina. Saya juga merasa senang kita berhasil menemukan solusi dari masalah Ibu. Nah, selanjutnya setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Ibu Ristina lakukan untuk ke depannya? Untuk kedepannya, saya akan berusaha Bu Opi konsisten untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas, dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang variatif sesuai dengan minat belajar siswa. Saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran, Bu Opi. Oh iya, keren sekali Bu Ristina. Saya yakin Ibu pasti mampu melakukannya. Punten Bu Ristina, sebelumnya Ibu sudah pernah mengikuti, pelatihan pengembangan apa saja Bu yang terkait media? Terkait media, saya pernah mengikuti pelatihan tentang penggunaan Canva dalam pembelajaran, Bu. Atau mungkin nanti saya bisa praktekin, anak-anak kan suka praktek ya. Medianya mungkin media langsung, Bu, dari bengkel gitu. Itu bisa kan, Bu, ya itu ya, Bu, jadi project based learning. Iya Bu, saya setuju Bu. Sekarang kita kan ada di era digital ya Bu ya. Nah, Mhm. penggunaan, media pembelajaran yang berbasis digital, saya yakin itu akan sangat menarik anak-anak ya Bu ya. Iya Apalagi, iya. tampilannya juga, memang sangat luas ya kalau saya, lihat akhir-akhir ini, yang sering digunakan oleh para guru untuk membuat media pembelajaran, untuk membuat video. Nah itu, bisa menggunakan tadi yang sudah Ibu ikuti ya, menggunakan Mhm. Canva atau yang lainnya juga. Ya Bu, kita jangan inilah Bu, kita jangan merasa bosan ya Bu ya, untuk mengembangkan potensi kita terus-menerus. Kita ini guru pembelajar ya Bu Ristina, Iya, kita harus siap siap, Bu Opi. iya, kita semangat terus ya Bu ya. Iya, semangat, Bu, doakan saya ya, Bu, ya. Oke, saya siap. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti yang Bu Opi sarankan. Terima kasih ya, Bu Opi, ya. Iya Bu Ristina, saya akan selalu mendoakan Ibu, semoga Ibu bisa konsisten, Ibu akan terus mengembangkan diri, potensi Ibu sebagai seorang guru ya di pedagogik, di profesional, sosial, maupun di kepribadian ya Bu ya. Siap Eee, siap, Bu. tentunya kita, seorang guru pembelajar, apalagi kita sekarang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya, tentunya kita akan Iya, lebih Bu. semangat lagi untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Siap, Bukan Bu, hanya siap, Bu, siap. menggerakkan siswa yang ada di sekitar kita ya Bu ya, menggerakkan siswa yang ada di sekolah, tapi juga kita tentunya harus, menggerakkan, rekan-rekan sejawat kita ya Bu ya. Iya, siap, Bu, siap. Saya pasti akan selalu ingat kata-kata Bu Opi bahwa kita juga harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya, Bu Opi, ya. Siap siap, Bu Opi. Akan saya lakukan, Bu Opi.
Saya ganggu waktunya Bu Opi nggak ini? Oh enggak Bu, alhamdulillah Oh. sekarang saya waktunya lagi senggang ya Bu. Jadi saya juga Mhm. senang ini bisa berbagi sama Bu Ristina ya, selain saya memberikan Iya. masukan kepada Bu Ristina, jadi saya juga sebagai masukan untuk diri saya sendiri nih Bu. Ya saya sambil berefleksi untuk saya mungkin ke depannya juga saya akan melakukan, hal yang sama dengan Ibu Ristina. Ya jadi Oke. kita saling saling berbagi ya Bu ya? Iya iya siap Bu, nanti hasilnya, saya akan beritahukan Ibu ya Bu ya, seminggu kemudian. Oh iya, betul Bu, iya. Mmm. Nanti jangan lupa untuk Heeh. kabari saya ya Bu ya, Oke siap siap, gimana makasih ya Bu ya. iya sama-sama, Iya. iya Bu, Makasih ya sama-sama. Bu ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, dadah Bu Ristina. dadah. Kita mulai lagi ya Bu Opi ya, 15 menit ya saya nyalain ya. Mhm. Iya Di saya saya masih nyalain ya. 20 detik sih. Iya tah? Iya, nggak apa-apa dah. Oh di saya udah 15 menit ini. Oke, sekarang Saya siap gantian ya, ya? 15, iya. Oke. Oke. Ya Bu Opi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ristina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Opi, selamat siang. Apa kabar Bu Opi? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Ada apa ya Bu Opi? Apa ada yang mau diomongin sampai Bu Opi datang sini? Iya Bu, gini Bu, Mhm. saya sedang mencari solusi untuk murid saya di kelas. Yang saya amati murid saya ini sering dibully Bu, oleh teman-temannya. Oh, sering dibully, ya 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 Bu Opi. Sebelumnya makasih ya Bu Opi ya, udah datang ke sini gitu kan, thank you banget. Tapi punten Bu Opi, bisa nggak Bu Opi ceritain, gimana sih satu murid tersebut itu kok kenapa Bu Opi ngerasa itu dibully sama temen-temen ya Bu Opi? Coba Ibu Opi tolong jelasin lebih detail. Jadi gini Bu, Mhm, murid saya ini, kan mhm, kelas 5 SD ya Bu ya. mhm, Sebagai seorang guru dan tentunya wali kelas, iya, saya, selalu memperhatikan murid-murid saya Bu. Nah, mhm, kebetulan di kelas itu ada salah satu murid saya yang mmm, dalam pengamatan saya, dia itu mhm, tidak ditemani oleh teman-temannya ketika dia mmm, istirahat, ketika mhm, jajan, dia tidak diajak. Bahkan ketika saya mmm, memberikan tugas kerja kelompok, itu mhm, tidak ada yang mau sekelompok dengan dia, Bu. Mungkin Ibu mmm. Risma bisa membantu mencarikan solusi ya, Bu, untuk saya? Oh begitu, jadi anaknya itu dibulinya itu bukan secara verbal tapi dijauhi gitu ya Bu ya, dia tidak punya Iya. teman gitu ya, kerja kelompok ditinggalin, jadi dia sendirian gitu Bu ya di kelasnya ya Bu ya? Iya, betul, Seperti Bu. itu ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Kalau secara Mmm, fisik tidak, secara verbal juga tidak, lebih mhm. psikologisnya, Bu. Oh jadi bully secara psikologis ya Bu Opi ya? Kira-kira Bu Opi, setelah ngobrol ini kira-kira, apa sih yang mau Ibu Opi harapkan gitu? Tentunya saya ingin dapat solusi Mhm, dari permasalahan saya ini, Bu. Saya mhm, berharap, murid-murid mhm, saya di kelas semuanya akur, tidak ada yang mhm, teman, dan khususnya mhm, untuk saya yang tadi merasa terbuli, saya mhm. ingin dia tidak terbuli lagi, dia tidak merasa sendirian lagi, Bu. Gitu. Jadi Bu Opi pinginnya anak ini nih tidak ditinggal sendirian gitu ya Bu Opi ya? Pinginnya Iya tuh di kelas itu bareng-bareng gitu ya Bu Opi ya? iya. Tapi punten Bu Opi, ini anaknya, laki-laki atau perempuan ya Bu Opi ya? Anaknya perempuan, Bu. Jadi, Mmm, mhm mhm. walaupun sesama perempuan, Mhm? tetap tidak ada yang mau bermain sama dia, Bu. Mmm, gitu. Jadi nggak ada yang mau main sama dia, temen-temen tuh ngejauhin dia, terus juga selalu ditinggal, nggak pernah diajak main bersama-sama gitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul. Iya. Apakah hal seperti itu terjadi setiap hari Bu Opi? Sebenarnya tidak sih, Bu. Hanya Mhm mhm. saja akhir-akhir ini sikap teman-temannya berubah menjauhi murid saya tersebut. Mhm. Oh, jadi sebelumnya enggak ya Bu Opi ya? Awalnya berarti tidak seperti ini gitu ya Bu Opi ya? Iya.
gitu. Kira-kira ya Bu Opi ya, menurut pengamatan Bu Opi, kenapa ya kok bisa begitu ya Bu Opi ya? Kenapa Bu Opi? Eee, apa mungkin mereka merasa iri, benci, atau dendam ya Mhm. kepada murid saya itu? Mmm, gitu. Menurut pengamatan Bu Opi, apa alasan teman-temannya itu benci, iri, dendam sama murid Bu Opi itu kenapa Bu alasannya? Kenapa Bu Opi bisa menyimpulkan seperti itu ya Bu Opi ya? Kenapa Eee, Bu? kalau dari hasil pengamatan saya ya, Bu, Mhm memang mhm. murid saya yang satu ini penampilannya, Mhm. agak berantakan, Bu. Jadi Mmm. untuk kerudungnya saja dia setiap hari kucel seperti Mhm. ya kurang bersih lah, Bu, ya. Mhm Kemudian mhm. untuk perilakunya dia itu sering datang ke sekolahnya terlambat. Dia Mhm. juga agak usil sih, kadang apalagi sama yang laki-laki, dia itu seperti mencari Mmm. perhatian daripada murid yang laki-laki, Bu. Sering mengejek, ya Mmm. kata-katanya juga kadang dia memang pendiam, tapi kalau ngomong kadang-kadang Mmm. kata-katanya kurang sopan, Bu. Oh gitu ya. Ya ya ya, oke oke oke. Jadi dari penampilan aja udah berantakan gitu ya Bu Opi ya? Mmm. Udah gitu anaknya juga suka terlambat sekolah gitu kan Bu Opi ya? Apalagi kelakuannya juga cari-cari perhatian sama murid-murid cowok gitu ya Bu Opi ya? Iya betul. Kayaknya apakah murid Bu Opi tersebut punya masalah di keluarganya kali ya Bu ya? Gimana Bu? Bener, Bu, memang Mhm. anak ini berasal dari keluarga yang broken home. Eee, Mhm. namun, ibunya sama bapaknya sudah cerai, Bu, dan sekarang ibunya sudah Mmm. nikah lagi. Dan Mmm. ibu ini, beliau bekerja di sebuah salon dan jam kerjanya Mhm. itu sampai malam, Bu. Jadi dia tidak sempat menemani anaknya Mmm. belajar. Oh gitu, oke oke oke. Kalau Ibunya udah sama dia korban perceraian gitu ya, Bu, ya, broken home deh rumah ya. Udah gitu belum lagi ibunya yang harus ngelindungin dia, kemudian merawat dia, tapi malah ibunya sendiri bekerja dari pagi hingga malam di salon. Berarti ini murid ini kurang perhatian banget ya, Bu Opi ya, dari ibunya ya, Bu, ya. Jadi bahkan sampai secara penampilan saja dia tidak terurus dengan baik ya, begitu ya, Bu Opi ya? Iya. Iya, Bu? Iya, Bu, betul, Bu. Iya, Bu, betul, Mhm. murid menurut saya juga terasa sangat berantakan sih, Mhm. Bu, karena dia memang kurang perhatian dari orang tuanya. Oh, mhm mhm, iya iya, Bu Opi. Menurut Bu Opi, apakah rasa perhatian yang kurang gitu ya, Bu Opi ya, dari orang tuanya ini membuat anak ini mencari perhatian kali, Bu, ya, sama teman-temannya, terutama anak-anak laki-laki gitu, Bu? Iya, Bu, mungkin dia menjahili temannya juga karena ingin Mhm. mendapatkan perhatian yang dia tidak dapatkan di rumahnya sendiri. Apalagi Mmm. yang namanya bapak sambung kan tidak sama ya, Bu, ya, dengan Mhm mhm bapak mhm kandung, dan mhm. ibunya juga Mhm. sibuk, tidak bisa memberikan perhatian, kasih sayang secara Mhm. penuh. Itu menurut saya itulah yang membuat dia bersikap tidak baik terhadap teman-temannya. Oh, iya iya, oke oke oke. Popi, terus pada waktu dia bersikap tidak baik pada teman-temannya itu, dari pengamatan Bu Opi itu, bagaimana itu Bu Opi, respon teman-temannya saat dia jahil sama temennya? Saya kan kalau di kelas, sering Mhm. menasehati teman-temannya ya, Bu, agar Mhm. mereka bersikap baik. Nah, awalnya teman-temannya itu nurut, Mhm. Bu, sama saya. Mhm. Dia, eee, sampai-sampai, mereka diem aja walaupun si anak itu tuh jahil sama mereka, Mhm. jadi mereka diem gitu, cenderung Mmm. tidak membalas. Oh gitu. Jadi seperti itu ya permasalahan murid yang Ibu Opi hadapi gitu ya. Udah teman-temannya ngejauhin karena sikap yang tidak baik kepada temannya, penampilannya berantakan, semuanya dan juga udah gitu anaknya suka terlambat. Kayaknya itu yang jadi akar masalah ya Bu Opi ya. Kalau ngelihat dari akar masalah ini, lalu kira-kira upaya apa yang akan Ibu Opi lakukan selanjutnya? Sepertinya saya akan mencoba mendampingi murid saya itu, Bu, Mhm, ya. Saya mhm, akan bicara dari hati ke hati dengan dia, mhm,
supaya dia bisa melampiaskan emosinya secara lebih sehat. Mhm. Kemudian saya juga akan berbicara dengan orang tuanya, saya akan memanggil mereka Mhm. ke sekolah, Mhm. kemudian saya akan ajak teman-temannya yang lain untuk introspeksi diri mengenai Mhm. sikapnya terhadap temannya itu. Mhm. Murid saya merenungi ya, saya akan mencoba Mhm. berbicara dari hati ke hati dengan teman-temannya yang lain, apakah ada suatu Mhm. perkataan atau perbuatan yang mungkin membuat teman-temannya marah. Setelah itu Mhm. juga akan, berencana melakukan kegiatan Mhm. kebersamaan agar memupuk kekompakan bersama-sama antara murid saya dengan teman-temannya. Wah, itu upaya yang udah bagus banget Bu Opi. Saya setuju tuh dengan cara-cara yang mau Ibu Opi lakukan. Selanjutnya gimana? Apa yang akan Bu Opi lakukan pula, biar supaya temennya itu mau gitu barengan sama murid Bu Opi yang perempuan itu, gimana Bu Opi, menurut Bu Opi? Di kelas kan saya sudah membuat, keyakinan kelas ya, Bu, ya, bareng dengan Mhm, iya. anak-anak, Iya yaitu Bu Opi. keyakinan kelasnya di antaranya menghargai, Mhm. saling menghormati, saling, Mhm. menyayangi. Nah, saya akan insya Allah saya setiap hari akan mengingatkan kembali mereka akan keyakinan kelas itu. Saya juga akan Mhm. mengajak mereka diskusi mengenai bagaimana Mhm. sih, pertemanan yang sehat itu, saling Mhm. peduli dengan orang lain, bagaimana caranya menghargai dan memaafkan orang lain. Oh iya bener itu Bu Opi, solusinya bagus banget. Jadi menggunakan keyakinan kelas, kemudian juga, apa namanya, ngobrol sama orang tua muridnya, jadi ngobrolnya tuh 2 arah gitu ya Bu Opi ya. Jadi bukan cuman satu pihak saja yang dicarikan solusinya. Ya ya, bagus bagus Bu Opi, saya suka sama cara Bu Opi, dan menurut saya itu akan efektif Bu Opi. Kapan kira-kira Bu Opi akan merealisasikan rencana penyelesaian masalah ini kepada murid-murid Bu Opi? Insya Allah saya akan segera ya, Bu, menerapkan solusinya, Mhm. mungkin di minggu ini, Bu. Mmm, secepatnya ya Bu Opi ya? Iya, Bu, betul. Ya bagus sekali Bu Opi, semakin cepat diselesaikan masalah itu tidak akan melebar ya Bu Opi ya, dan kondisi kelas pun pasti akan lebih menyenangkan lagi Bu Opi. Iya, Bu, alhamdulillah saya merasa lega, Bu, saya merasa tercerahkan karena sudah, menemukan solusinya dengan diskusi bersama Ibu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Opi, kita nih sudah di ujung sesi pembicaraan ya Bu Opi ya, karena waktunya kayaknya sebentar lagi mau ada jam mengajar gitu ya. Menurut Bu Opi nih ya, apa yang Bu Opi dapat dari sesi ini? Pada Mhm. awalnya saya bingung sih, Bu, menghadapi Mhm. pembulian terhadap salah satu murid saya di kelas ini. Namun Mhm. sekarang saya tahu solusinya dan saya dapat memberikan kontribusi untuk menghadapi masalah pembulian ini, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Ibu udah dapat solusinya gitu ya, Bu, ya. Setelah ini kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Opi lakukan selanjutnya gitu ya, Bu Opi ya, untuk mencegah lagi gitu, Bu, terjadinya pembulian di kelas Bu Opi? Kan tadi kan cara penyelesaian solusi. Apakah Bu Opi punya komitmen untuk sebagai langkah-langkah preventif gitu, Bu Opi? Ya, sebagai guru dan Mhm. wali kelas, saya Mhm. tentunya harus lebih waspada lagi ya, Bu, di sekolah terhadap Mhm. bullying. Karena perilaku Mhm. sekecil apapun, walaupun dianggap Mhm. sebagai candaan, itu terkadang Mhm. menjadi indikator terjadinya pembulian jika tidak Mhm. ditangani sejak dini. Kemudian saya Mhm. juga akan berusaha bersikap lebih peduli lagi kepada murid-murid saya di sekolah, Mhm. dengan menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, Mhm. melibatkan orang tua. Nah, karena, eee, di sekolah walaupun di sekolah tugas mengajar adalah tugasnya guru, tapi orang Mhm. tua juga tidak bisa lepas tanggung jawabnya ya, Bu, ya. Mereka juga Mhm. tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya terkait Mhm. keterampilan, cara bersikap, dan orang tua juga dapat mengajari, keterampilan kepada anaknya, sehingga Mhm. mereka tahu cara melakukan intervensi ketika terjadi pembulian. Wah, luar biasa, keren sekali ya Bu Opi. Ilmunya Bu Opi ini udah mantep ternyata ya, udah keren 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 keren. Oke Bu Opi, kira-kira nih saya pengen ngelihat ya, apa namanya,
hasil dari yang sudah Ibu Opi lakukan. Nanti kita ketemu lagi Bu Opi ya minggu depan ya. Ceritain sama saya gimana hasilnya gitu Bu Opi. Iya Bu Ristina, insya Allah Bu, saya akan segera mengabari Ibu. Mhm, Mudah-mudahan akan ada perkembangan yang positif ya Bu ya. Murid saya mhm, semuanya sekelas, mau yang sedang dibully tadi ataupun mhm. teman-temannya, mereka akan bersikap lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah. Saya juga banyak belajar dari hasil pembicaraan ini Bu Opi. Jadi saya juga justru dengan berbicara seperti ini saya juga dapat ilmu yang banyak dari Bu Opi gitu ya. Jadi Bu Opi itu bukan cuman memikirkan langkah-langkah penyelesaian gitu ya secara kuratif, Bu Opi juga mampu menemukan solusi cara-cara preventif pencegahan bullying. Saya juga banyak terbantu, dengan pembicaraan kita ini Bu Opi. Terima kasih ya Bu Opi ya sudah mau sharing-sharing juga dengan saya gitu. Iya, sama-sama Bu Rustina, saya yang harus mengucapkan Ya, terima kasih. Saya, mendapatkan pencerahan ini tentunya melalui diskusi dengan Ibu, jadi saya bisa, terbuka pikirannya, Bu. alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Opi ya. Semoga kolaborasi ini membuat yang terbaik buat siswa kita. Oke Bu Opi, Iya, saya Ibu. akhiri dulu sesi ini ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis waktunya pas. Wah, maaf ya, tadi anak saya banyak gangguan nih. Nggak Giliran Bu apa-apa Bu Ristina Opi. giliran Bu Ristina jadi banyak gangguan. Aduh, habis pulang ngaji, tadi pas saya dia lagi ngaji. Ya nggak apa-apa Bu Opi. Nggak apa-apa. Tadi juga saya pas Bu Opi ngomong ada azan. Kedengeran nggak itu ada azan? Iya kedengeran, saya juga aja kok di sini, sama. Biarlah namanya juga kita Pas di Isa ya. inilah situasional, Udah Terus kan gimana satu nih? Refleksi bukan? refleksi, rekaman rekamannya, nggak tahu gimana sih cara ngituin rekamannya? Oh, nggak tahu. Kayaknya kita refleksi aja dulu deh jawab pertanyaan kemarin atau gimana nih setelah ini? Refleksi emang ada refleksi lagi, Bu? Nggak tahu harusnya udah ya. Apa kita keluar apa gimana nih? PA Pak Diem Ridwan dulu dulu aja tah? diem Hah? dulu aja. Teman-teman yang lain udah pada selesai, harusnya sama kan sama yang teman yang lain juga? Iya, harusnya 30 menit, Ge, pas. Apa kita matiin aja nih, daripada kita motong-motong lagi? Matiin aja. Matiin terus ke room utama gitu. Ya nanti yang itu masih ini lagi, yang di kelompok satunya. Belum selesai. Hmm, Ya usah tunggu iya dulu kan aja. tunggu dulu. Kita Mhm. bahas refleksi aja dulu tah. Nanti tinggal di ini ya, tinggal dipotong aja lah nanti videonya. Iya, iya, siap-siap. Kita ada Refleksi. refleksi nggak? Takutnya kan tadi tuh ada refleksi gitu. Apa mau diulangi lagi tak Bu Rustina? Tadi ada gangguan anak saya. Nggak usah Aduh, sih. gimana ya? Diulangin lagi yang mana nanti lebih dari 30 menit kita Bopi. Aduh, gangguan. Coba tiga nanti puluh menit. ditanyain. Coba tanyain Enggak sama. ada nggak ada gangguan sinyal tapi ada gangguan. Dek, ada di luar dulu dong, Dek. Di luar dulu. Lama ya. Padahal tadi ngomong dulu ya, nanti bisa dipotong gitu. Der. Iya, harusnya tadi ngomong dulu ya kalau ngomong. Cuma saya udah buyar. Bingung ya Bopi ya. Tadi pas nyampe mana sih dia? Kalau kita misalkan mau ini, mau ngulangin biar Bu Rusina nanti bisa motong. Tadi pas potong Hmm, itu sampai mana ya? Yang dia masuk itu sampai mana itu, Bu? Tadi pas bagian apa ya? nggak tahu mau ulangin aja tah. Gak usah dari depan kali. Yang mana Nggak ya tahu tadi? sampai mana. Hmm, data, data. Hmm, yang mana ya? Dari yang halaman 2 apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas Keyakinan. itu tadi Kayaknya kepotong sebelum nggak? itu deh. Sebelum itu deh. Sebelum keyakinan kelas. Mm-mm. Berarti akar masalah. Halaman 2, halaman 2, halaman 2. Dari dari itu, dari Dari mana?
Dari yang mana sih tadi? Aduh. Itu respon teman-temannya saat dia dijahili. Iya kali ya. Yang itu tuh, oke, dari penampilannya saja sudah berantakan ya, Bu. Mmm. Apa sebelumnya ya? Oh gini, oh jadi seperti itu permasalahan yang menurut Ibu hadapi gitu ya? Teman-temannya Mhm, menjauhinya karena sikapnya tidak baik kepada temannya gitu, penampilannya berantakan, dan keterlambatan jadi akar masalah itu ya? mhm. Yang melihat akar masalah ini lalu upaya apa yang akan Ibu Opi lakukan itu? Eh, bukan dong, karena itu mah udah di atasnya lagi. Yang Mmm, itu loh, yang ada murid ini orangnya orang tuanya sudah bercerai. mhm, anak-anaknya ngikutin ibunya, namun ibunya kerja dari pagi sampai malam, Apa yang dari sebelum apa mau diulangin semua? 15 menit gitu. Iya, capek ya? Ini waktunya habis nggak sama Pak Ridwan? Nggak tahu, kita kan sampai jam 8. Sekarang udah jam 7:30 ya, nanti keburu. Iya, cuman tanya Pak Ridwan ya. Udah coba aja dari situ, mumpung masih belum. Coba dari yang Ulangin itu aja. tuh, yang iya dari yang ini, Dari yang mana? dari Orang tuanya sudah bercerai, anaknya ah, ngikutin yang dari ibunya. situ. Iya iya. Apa oke dari penampilannya saja sudah Iya berantakan iya. ya Bu gitu? Iya iya iya. Ya udah, ulangin dari situ ya. Iya iya. Ya udah. Oh ya oke Bu, dari penampilannya saja sudah berantakan ya Bu ya. Ditambah lagi masalah keterlambatan sekolah dan juga kelakuan murid tersebut. Apakah murid tersebut memiliki masalah di keluarganya Bu Opi? Setahu saya, murid saya ini memang orang tuanya sudah bercerai, Bu. Ayah Mhm, dan ibunya sudah berpisah, namun sekarang ibunya sudah menikah lagi. Nah, mhm, kemudian ibunya ini juga kerja di salon yang mmm. jam kerjanya dari pagi sampai malam, Bu. Oh gitu. Kalau bekerja dari pagi sampai malam di salon, berarti murid ini kurang perhatian banget ya Bu ya dari ibunya, sehingga jadi dari penampilannya aja udah nggak keurus dengan baik ya Bu Opi ya? Iya, Bu, benar, Bu. Mungkin karena itu juga menurut saya ini kelihatannya sangat Mhm, berantakan, karena ya dia pastinya kurang perhatian dari orang tuanya. ya 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 ya. Maka dari itu juga dia cari perhatiannya dengan cara dia ngejahilin anak-anak yang cowok ya Bu ya? Iya, Jadi Bu, pada betul. mhm mhm. Terus gimana Bu, pada waktu itu gimana respon teman-temannya saat dia lagi jahil? Eee, Gini, Bu, eee, dia itu kan tidak mendapatkan perhatian yang dia inginkan dari Mmm, rumah ya, dari ibunya, dari bapaknya juga tidak, karena yang mhm. namanya bapak sambung itu kan pasti beda ya, Bu, ya, dengan bapak Mhm kandung. mhm. Mhm mhm mhm. Nah, dia bisa bersikap jahil, kurang baik sama teman-temannya. Nah, awalnya sih, respon dari teman-temannya itu, Mhm. ya mereka kan pastinya membalas ya, Bu, ya, Mhm kalau mhm. mereka dijahili atau diledek. Nah, kemudian saya nasihati tuh, Bu, agar mereka Mmm, sabar, tidak membalas. Nah, akhirnya teman-teman itu nurut sama saya, Bu. Tapi lama-kelamaan mhm. mungkin kesabaran, mereka berbatas ya, Bu. Jadi Mhm sehingga, mereka sebenarnya tidak membalas ledek, tidak membalas ledek, tidak membalas mhm. secara fisik, hanya saja akhirnya mereka jadi mendiamkan, Bu, menjauhi gitu, Bu. Gitu permasalahannya. Jadi makanya mereka ngejauhin itu karena sebenarnya sikapnya juga yang nggak baik ya, Bu, ya, sama temennya. Apalagi ditambah lagi penampilannya juga berantakan, udah gitu juga anaknya suka terlambat. Jadi itu akar masalahnya, Bu Opi, ya. Nah, kalau ngelihat akar masalah ini kira-kira upaya apa ini yang akan Ibu Opi lakukan? Eee, saya rasa saya akan mendampingi murid saya tersebut ya, Bu, ya. Saya Mhm, akan coba berbicara dari hati ke hati dengan dia. Saya mhm, ingin dia bisa melampiaskan emosinya secara lebih sehat
Kemudian saya juga tentunya akan mengundang orang tuanya datang ke sekolah, berbicara dengan Mhm. mereka tentang permasalahan anaknya ini. Saya akan, berbicara juga kepada teman-teman, yang lain, kepada anak-anak. Saya akan mengajak mereka introspeksi diri mengenai Mhm. sikapnya terhadap teman, seharusnya bagaimana sih sikap teman yang baik itu. Saya ingin mereka merenungi, apakah ada suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin membuat teman-temannya marah. Selain Mmm. juga, saya berencana melakukan kegiatan kebersamaan agar memupuk kekompakan kelas saya, Bu, antara temannya Mhm. lebih kompak lagi. Oh, ya 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 ya. Itu upayanya udah bagus banget, Bu Opi, saya setuju tuh dengan cara-cara kayak gitu. Selanjutnya, apa yang akan Ibu Opi lakukan biar temennya mau bersama dengan murid tersebut? Kira-kira gimana, Bu Selanjutnya, Opi? jadi gini, Bu, di kelas itu Mhm. sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Mhm Dan mhm. kelas saya itu saya buat bersama dengan anak-anak. Di Mhm. antaranya ada saling menghormati, saling menghargai, dan Mhm. menyayangi. Saya akan Mhm. mencoba setiap hari, Bu, konsisten untuk mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas Mhm. ini. Saya akan mengajak mereka berdiskusi mengenai pertemanan yang sehat, cara untuk peduli dengan orang lain, saling menghargai, dan saling memaafkan. Ya 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 ya, bener tuh, Bu Opi, itu solusinya bagus banget itu. Jadi penyelesaian masalahnya bukan cuman dari satu sisi anaknya doang gitu ya, Bu, ya, tapi keseluruhan siswa gitu. Salah satunya Bu Opi lakukan dengan menggunakan keyakinan kelas ya, Bu, ya. Jadi berbagai pihak gitu dicarikan solusinya. Kira-kira kapan Bu Opi akan merealisasikan rencana penyelesaian masalah murid Bu Opi ini kira-kira? Insya Allah saya akan menerapkan solusi ini secepatnya, Bu, dalam minggu ini, Bu. Ya ya, bagus sekali Bu Opi. Semakin cepat diselesaikan, masalah juga nggak akan melebar ya Bu Opi ya, dan kondisi kelas pun juga pasti akan lebih menyenangkan Bu Opi. Iya, Bu, alhamdulillah, Bu, saya jadi agak lega ini, Bu, karena saya sudah berhasil, mendapatkan solusi dari permasalahan saya melalui diskusi saya dengan Bu Ristina. Alhamdulillah. Baiklah Bu Opi, kita sudah di ujung sesi pembicaraan ya Bu Opi ya, karena ini saya lihat, waktunya sebentar lagi juga saya mau ada jam mengajar. Oke, tapi sebelumnya saya mau nanya Bu Opi, menurut Bu Opi, apa yang sudah Bu Opi dapat nih dari sesi pembicaraan kita hari ini Bu Opi? Awalnya saya bingung, Bu, Mhm. tentang masalah saya tadi itu ya, Bu, ya, pembulian Mhm. salah satu murid saya di kelas. Namun Mhm. sekarang saya sudah berhasil mendapatkan pencerahan, saya dapat Mhm. solusinya, dan dapat memberikan kontribusi untuk menghadapi masalah pembulian ini, Bu. Ya ya Bu. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Setelah Ibu mendapat pencerahan gitu, Ibu dapat solusinya, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Opi lakukan gitu? Tadi kan langkah solusi, bagaimana pendapat Bu Opi gitu untuk mencegah, ini mencegah ya Bu Opi ya, mencegah terjadinya pembulian di kelas Bu Opi, gimana Bu Opi ya? Iya, Bu, jadi sebagai guru dan juga sebagai wali Mhm. kelas, tentunya saya harus lebih waspada lagi di sekolah terhadap, semua tanda-tanda pembulian, karena perilaku kecil, Mhm. sekecil apapun yang walaupun dianggap sebagai candaan, itu terkadang menjadi indikator terjadinya pembulian jika tidak ditangani sejak dini. Iya iya Saya iya. juga akan mencoba lebih peduli lagi kepada murid-murid saya di Mhm. sekolah dengan menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman. Saya juga tentunya akan melibatkan secara aktif orang tua, karena orang tua, memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya terkait cara berpenampilan, cara bersikap, dan ketika ada siswa yang mengalami pembulian, orang tua juga dapat mengajari mereka keterampilan, sehingga mereka tahu cara melakukan intervensi ketika pembulian terjadi. Keren sekali, Bu Epi udah nemuin cara bukan hanya mengatasi solusi dari pembulian, tapi Bu Epi juga udah bisa nemuin cara, gimana sih cara preventif gitu ya, pencegahan terjadinya pembulian. Wah, saya nggak sabar Bu Epi pingin ngeliat nih hasil dari solusinya Bu Epi. Kira-kira kita bisa kan Bu Epi ya, ketemu lagi minggu depan ya? Saya mau ngeliat, mau tahu gitu hasilnya. Gimana Bu Epi? Insya Allah, Bu, nanti saya kabari Mhm. ya, Bu, ya.
Mudah-mudahan ini, Mhm. bisa segera terselesaikan, Bu, ya. Langkah-langkah yang saya ambil ini sudah ada realisasinya dan ada dampaknya akan segera terlihat. Siap 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 siap. Oke, terima kasih ya Bu Opi ya, udah mau sharing sama saya. Saya juga tercerahkan dengan solusi-solusi dari Bu Opi tentang pencegahan sama mencari solusi dari pembulian ya Bu Opi ya. Kita ketemu lagi nanti ya Bu ya. Iya, Ibu Ristina, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Saya, Iya. sangat senang sekali bisa berbicara dengan Ibu, berdiskusi ini. Mudah-mudahan Mhm. selanjutnya kita bisa lebih sering, ngobrol lagi ya, Bu, ya. Amin 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 amin. Amin. Ini Bu Opi ya. Yuk, assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kita kembali ke main room aja ya? Belum ada perintah sih. Udah ada perintah belum? Coba-coba di WA di WA. Kita masuk ke main room ini nanti takutnya ngeganggu yang di kelompok 1. Oh, soalnya kan waktunya cuma sampai 30 menit doang, kita udah lebih dari 30 menit loh. Iya. Sudah pada Ya selesai kan? sudah. Iya. Coba. Kita WA. Iya Udah kan? Bobi udah WA? Udah di grup. Masuk Mmm. tah. Coba, terus masuk aja. Halo Bu Ristina, Bu Opi. Iya Pak Ridwan. Bingung nih Pak Ridwan udah beres. Udah beres? Oke deh. Kita kembali ke main room ya. Iya iya, Kita siap siap. lanjutkan, Bapak Ibu akan refleksi. Tapi Oke. untuk rekaman nanti insya Allah saya yang stop record. Oke, Untuk siap, Oke. Pak. rekamannya kan akan masuk ke drive-nya Bu Opi ya, seperti itu kan. Nanti kalau ada Ada masalah heeh, kalau nanti misalkan saya nggak share. ada, Pak, saya ke Bapak aja ya, Pak, kalau misalnya Iya saya nggak siap. nemu berarti ya. Pasti Oke, adalah. makasih. Heeh. Oke, kalaupun nggak ada Oke. nanti insya Allah saya share. Yang kemarin Oke. udah ada juga, saya udah sematkan di Di LMS. mana, Pak? Di Oh, LMS saya udah oh sematkan di per rekaman itu ya, Pak, kelompok. ya? Saya belum lihat soalnya di Iya, itu apa, di di rekaman. drive-nya belum, mhm. Iya. Oke, Oke, siap, thank Pak. you thank Iya, you. Oke, Pak, thank you. sampai Makasih. jumpa. Assalamualaikum.